Gitu kira-kira. Lebih ke untuk transformasi Pak ya berarti ya. Oke. Ya, betul, Tapi kalau betul. misalnya di kondisi saat ini Pak, perusahaan-perusahaan itu di tengah banyak ini ya, banyak isu-isu ini ya. Ini perusahaan itu sebenarnya bisa ngambil ini sebagai sebuah peluang nggak sih Pak? Supaya mereka tuh justru itu tadi kita ngomongin transformasi, supaya mereka tuh bisa lebih bertransformasi gitu ke depannya. Jadi dari yang tadi sebenarnya sebuah ancaman gitu ya. Tapi Ya, ya. justru mereka ngambil ini supaya mereka jadi lebih maju gitu, lebih lebih terdepan, lebih terlihat gitu. Kira-kira Betul, bisa betul. seperti itu Nah, mungkin nggak? oke, saya sepakat dengan Kevin ya. Jadi kalau kita lihat dulu, kita potret dulu jauh sebelum ini, mungkin 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu itu pada bulan Maret 2020 ya, itu kita pertama kali diumumkan adanya pandemi. Itu stop PSBB pada waktu itu, stop nggak ada pergerakan manusia, mobilitas dibatasin ya. Itu perusahaan langsung kaget semua, terutama tanpa persiapan. Pandemi itu datang tanpa persiapan. Dihajar tuh langsung ya. Ketika diajar, nah sampai dengan tahun 2022 akhir, 2020 akhir ini, itu sudah terjadi 3 kali gelombang kebangkrutan. Nah, kita apa namanya, kita refleksi ya. Kebangkrutan pertama itu 4 bulan pertama. 4 bulan pertama itu ada gelombang perusahaan bangkrut. Siapa yang bangkrut di 4 bulan pertama? Yang bangkrut di 4 bulan pertama itu perusahaan yang strukturnya itu hancur. Di depannya itu memang udah banyak utang. Jadi begitu banyak utang, operasi di stop, dia kadang-kadang ngandelin gali lubang tutup lubang gitu ya, gitu ya. Begitu stop, udah habis wassalam dia. 4 bulan pertama hancur. Nah, masih ada berikutnya kan, yang hidup kan. Jadi yang hidup berikutnya itu bisa tuh masih nafasnya berat tapi masih bisa jalan gitu ya. Sampai gelombang COVID pertama, nah masih ingat ya, terus kemudian ada gelombang COVID kedua ya. Nah, gelombang COVID pertama yang survive, gelombang COVID kedua itu ada kebangkrutan kedua. Siapa itu? Perusahaan-perusahaan yang secara fundamental itu buruk ya. Fundamental buruk itu seperti apa? Maksudnya satu misalkan ya, customer-nya itu captive, cuma satu, cuma dua gitu. Jadi mengandalkan satu atau dua customer aja. Terus yang kedua, banyak inefisiensi pada proses operasi. Waste-nya itu banyak. Perusahaannya karyawannya nggak produktif. Itu drop di gelombang pertama. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah lulus dari gelombang itu mestinya adalah perusahaan yang secara ini bagus kan. Tapi masih ada tuh beberapa yang bangkrut. Kenapa? Karena dia nggak bisa beradaptasi. Nungguin keadaan balik seperti awal. Makanya ada istilah new normal. Itu kenapa? Karena banyak perusahaan yang aku nanti nungguin kayak dulu lagi keadaannya. Nggak bakal ada. Karena normality is an illusion. Jadi normalitas itu ilusi. Kita nggak bisa nungguin keadaan balik normal tuh nggak akan pernah. Semua itu pasti akan berubah terus. Sekarang aja coba ya, kita kayak gini bisa ketemu diskusi IG live gitu kan. Nanti kita kuliah juga hybrid ya, ada yang di rumah, ada yang di kampus gitu ya. Terus kemudian meeting sekarang kalau malas jalan ke sana udah pakai Zoom aja gitu kan. Nah, jadi semua itu bergerak itu. Jadi semua itu menuju pada sesuatu yang baru. Nah, ini yang tadi kita sebut sebagai pergerakan perusahaan menuju. Jadi siapa yang gagal atau siapa yang bangkrut? Dia yang tidak bisa beradaptasi dengan kondisi baru. Nah, sampai di sini saya akan bawa kondisi sekarang. Berarti perusahaan yang masih bisa hidup sampai saat ini itu sudah finalis tuh. Dia menunjukkan bahwa selama 2,5 tahun itu dia bisa beradaptasi, baik proses bisnisnya, operasinya, marketingnya, produktivitasnya dia bisa pertahankan, dia bisa nyari sumber keuangan di sana sini, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, untuk tetap survive sampai sekarang. Nah, kita padahal waktu itu resesi loh. Jadi bukan ancang-ancang, sudah resesi 2 kali kita minus kan, 2 kuartal kita minus, sudah resesi itu. Nah, jadi artinya teman-teman sekalian, jangan takut. Perusahaan yang sekarang itu sudah terbukti punya resiliensi yang cukup bagus. Jadi Anda ini sebenarnya udah finalis lolos COVID semua kan. Baik secara fisik, emosi, maupun finansial. Gitu kan. Anda sudah bisa, bahkan sekarang udah mulai balik. Artinya pertumbuhan ekonomi sudah naik, Anda sudah ada yang sudah kembali bekerja, berkarya, dan sebagainya. Nah, tapi kan nggak boleh terlena gitu kan. Jangan terus ngeluh gini, wah kemarin baru kena resesi,
udah ini baru juga berangkat sedikit, udah mau kena resesi lagi, resesinya belum datang, menderitanya udah. Sama kayak Anda misalkan hari Senin gitu kan, hari Minggu kan, aduh besok Senin aku segala macam. Seninnya itu masih besok, tapi Minggu paginya udah suram, gitu kan, udah nungguin Senin gitu kan. Nah jangan, ya biarin aja nanti. Don't trouble until trouble you, gitu kan. Jadi sebelum trouble, ya tapi kita persiapkan. Nah apa yang harus dipersiapkan nih teman-teman sekalian? Yang pertama, the most essential part tadi, optimis, gitu. Ya, kalau optimis ya, sepas-pasan apapun muka Anda bisa dapat cewek cantik. Kalau optimis. Oke, Pak. Nah, kalau udah pesimis, jangankan mendekati ya, jangankan mengirimkan sinyal-sinyal asmara gitu kan. Kita aja baru itu udah nunduk, takut gitu. Kalau pesimis, siapalah saya ini, cuma remah-remah ginang gitu. Kalimat-kalimat seperti itu membunuh Anda sendiri sebenarnya. Nah, jadi optimis. Nanti depan itu adalah kesempatan saya. This is our time. Seize the day, gitu kan. Anda carilah pokoknya semangat motivasi yang pokoknya bilang saya bisa. Pokoknya everything will be great, gitu kan. Ini tahun 2020 ini saatnya saya. Saatnya ini waktu saya nih. Wah, lihat aja. Nah, gitu. Itu adalah apa namanya sikap mental yang bagus. Jadi nomor satu optimistik. Banyak ini banyak ya penelitian yang mengatakan orang yang sakit itu kadang-kadang itu baru kerasa sakitnya itu setelah dia merasa dirinya sakit. Orang nggak tahu nih, tiba-tiba begitu sampai ke dokter, wah ternyata Anda itu sedang mengidap tumor, Pak. Wah tiba-tiba langsung drop badannya itu. Terus sebelumnya nggak apa-apa, sebelumnya pergi kemana-mana itu. Jadi begitu dikasih tahu dia sakit langsung ciut gitu kan. Nah jadi kenapa? Yang bermasalah itu cara dia menangani tadi ya. Jadi nomor satu tadi be optimistic ya, tetap optimis. Jangan kumpul sama teman-teman yang suka ngeluh gitu ya. Kalau alah ngeluh tinggal aja lah gitu kan. Cari teman-teman ya. Jangan kok malah cari, wah ini gimana resesi? Ya itu resesi itu. Waduh saya itu juga tabungan belum apa. Ya ini susah ketemu susah nggak ada solusi. Anda ketemu orang yang jadi cari kalangan yang optimis, yang seneng diskusinya itu semangat gitu ya. Jadi Anda tahu nih kalau ketemu yang layu. Tahu kerupuk ya? Kerupuk itu kalau di apa namanya? Ya di kios-kios itu kan dia ditempatkan di di tromol itu kan. Itu setiap seminggu itu tukang kerupuk yang gede itu nanti ngambilin. Kenapa? Kerupuknya melempem yang tidak habis. Nah, yang kerupuk yang nggak habis itu nanti dimasukin ke kotak yang gede bareng kerupuk-kerupuk temennya yang lain yang masih selesai digoreng. Itu nanti kerupuk melempem itu tegang lagi. Jadi kerupuk yang melempem itu, serius ini. Jadi kerupuk yang baru tahu ya. Jadi nanti itu kerupuk yang melempem yang itu nanti diambil, itu nggak dibawa pulang, dimasukin lagi, digabung sama kerupuk-kerupuk yang baru. Itu nanti kerupuk yang melempem itu jadi tegang. Kenapa? Karena kan dia kan melempem itu karena moist ya, karena kena udara air ya. Nah di dalam satu kotak itu isinya airnya sedikit, jadi dia diserap oleh lingkungan, jadi dia tegang lagi. Nah jadi kalau Anda itu gabung sama teman-teman yang semangat, teman-teman yang tegang, yang selalu optimis, Anda jadi optimis. Tapi kalau Anda enggak optimis ya ikut juga. Nah itu nomor satu ya, nomor satu adalah be optimistic. Nah yang dua adalah bikin bisnis Anda itu fundamentalnya bagus, ya. Bukan juga sekedar bisnis ya, diri kita juga ya. Nah satu, diaudit dulu, keuangannya gimana? Keuangan saya stabil nggak? Utang saya, debt equity ratio saya itu aman nggak? Gitu kan? Terus kemudian interest bayar cicilan berapa segala macam. Nah ada nggak yang bisa perbaiki, misalkan cicilan segala macam, kalau yang jangka panjang bisa direstructure atau enggak gitu ya. Terus kemudian investasi Anda itu risikonya sesuai enggak sama profilnya. Nah, mungkin saatnya sekarang sedikitlah portofolio Anda itu digeser-geser ke yang agak sedikit aman gitu, sambil wait and see kan, kira-kira gitu ya. Kalau tadinya itu agresif banget gitu, sekarang tarik dikit lah gitu ya. Nanti tengah-tengah tahun saya lihat lah gitu, kalau enggak nanti geser ke kanan lagi gitu ya. Ngerem dikit lah gitu kan.
Mobil itu kalau digas terus nggak ada remnya nubruk juga. Jadi hati-hati kita harus pintar kita mengemudikan itu, mengendalikan gitu ya. Kenapa kok mobil atau motor itu bisa kejungkel atau nubruk? Karena dia tidak dikendalikan. Ya, jadi gasnya kekencengan, nggak ada remnya, atau nggak bisa diimbangi dengan setir, gitu ya. Nah, jadi nomor 2 itu audit lagi secara fundamental Anda, portofolio Anda itu seperti apa. Nah, kita sebagai individu juga sama, keuangannya perlu dilihat. Terus kemudian pendapatannya itu sudah cukup baik atau enggak. Kalau enggak, berarti kita bisa buka keran-keran baru. Kita coba lihat karir itu sudah cukup bagus apa enggak gitu ya. Coba diaudit lagi gitu ya. Nah, kalau di perusahaan berarti produktivitas tenaga kerjanya gimana? Terus kemudian proses bisnisnya itu banyak waste-nya enggak? Ada yang terbuang enggak? Misalkan kita punya perusahaan panci nih, habis dipotong-potong-potong, ada sisa-sisa besi. Nah, sisa-sisa besinya ini bisa diapain ya? Kan gitu kan? Ini kan selama ini kita buang aja gitu, tapi bisa nggak ya kita bikin sesuatu? Nah, itu kreativitas kita tuh diasah. Ya, jadi 1 tadi be optimistic, 2 itu cek lagi fundamental, kita bangun organisasi kita itu yang lebih efektif dan efisien. Nah, yang keempat itu adalah kita mesti membangun diri kita tuh jadi agile. Agile itu tangkas. Tangkas itu artinya tidak takut perubahan. Karena setiap hari itu adalah perubahan. Ya gitu ya. Nah, apalagi teman-teman yang masih muda ya. Yang masih muda itu ada jangan ngerasa, wah enak nih, pokoknya kondisi gini enak. Jangan, kenapa? Karena setiap saat itu adalah perubahan. Eranya era baru. Ya dulu zaman saya itu masih mainan Friendster dulu zaman itu. Habis itu udah ada Facebook. Habis Facebook terus ada Instagram. Sekarang ada TikTok gitu kan. Ya kita mesti ikut dong perkembangan zaman itu kan. Jadi kita harus belajar juga, oh ini ada yang baru ya. Jadi kita pelajari sesuatu yang baru. Jangan tertinggal gitu. Ini bukan hanya untuk teman-teman yang muda ya. Usia itu kan hanya hitungan angka aja sebenarnya. Kalau Anda mau mau belajar berkuda, tapi kok udah tua ya. Jangan. Mau belajar berkuda ya belajar aja. Gitu kan, toh kita nggak mau jadi atlet berkuda gitu kan, ya pokoknya pengen belajar apa, belajar aja, jangan terus kemudian tertahan oleh itu ya. Nah, zaman dulu kita masih pakai PowerPoint gitu kan kalau bikin presentasi. Sekarang PowerPoint boomer lu. Kalau zaman sekarang presentasinya pakai Canva gitu kan. Jadi bergerak terus gitu. Jangan fokus pokoknya saya bisanya ini. Nanti bergerak lagi. Termasuk juga pilihan-pilihan kita dalam hidup itu terus akan berdampak. Nah, jadi agile. Agile itu 1 mengakrabi ketidakpastian. Ketidakpastian itu asik. Justru kalau semuanya pasti mungkin enggak. Tapi ketidakpastian harus kita kita jaga dengan skenario. Nah, skenario. Kalau terjadi A, saya melakukan ini. Kalau terjadi B, saya melakukan ini. Ini ada keterampilan yang harus diasah terus. Jadi kita tuh berpikir jangan lurus saja linear. Kenapa? Kalau kita lurus, begitu nanti ada apa-apa, puyeng kita. Nah, jadi harus ada alternatif skenarionya. Selalu ada plan B. Itu harus dilatih. Dan agile. Jangan ngeluh kalau ada perubahan. Justru perubahan itu ya memang wajar. Kalau nggak ada perubahan itu malah berarti Anda tempatnya salah tuh. Kok di sini kok nggak ada perubahan itu, kok semuanya itu sama terus gitu kan. Lah ini hati-hati dengan air tenang. Karena air tenang itu menenggelamkan. Karena air tenang itu berarti dalam. Kalau Anda tenang masuk ke dalam bisa. Ya, jadi air yang beriak-riak itu berarti ada kehidupan. Karena bergerak terus. Nah gitu. Nah mungkin 3 itu yang penting kita lakukan. Oke, ini ngobrol sama Pak Wahyu ini selalu berasa kayak lagi kuliah nih Pak ya. Emang bener-bener banyak banget ilmunya gitu ya? Nih. Saya harusnya pakai teman-teman juga mungkin berasa kuliah semua nih. Saya harusnya pakai papan tulis dong ya, catat gitu ya. Oh iya, gambar gitu ya. Jadi pasti PPM Pak ya. Ada papan tulis, ada layar. Iya. Oke, tapi ini nggak terasa udah hampir sejam nih Pak kita ngobrol Pak. Aduh, senang banget ya. Iya. Senang banget teman-teman sekalian. Mungkin ini akhir kali Pak ya. Kita akhiri dulu kali perbincangan kita hari ini. Gimana teman-teman? Ilmunya bermanfaat dari Pak Wahyu? Coba komen. Saya mau lihat di komenan. Ini tadi kalau nggak salah tadi banyak anak PPM juga nih Pak.
Oh ya? Ada yang kunjung juga nih, iya Pak. Anak PPM nih pada Oh, nonton juga nih kayaknya. waduh. Mungkin mungkin nanti bisa dikasih plus poin bakal nonton ya. Tapi Oke. kalau di sini nggak seperti di kelas ya. Kalau di kelas kan, kalau di sini kan kita teman semua.